Saya pernah meriset tentang pasal 27 ayat 3 ini termasuk 310. Kalau kami dari Peradi sebenarnya berpandangan 27 ayat 3 ini sebaiknya dihapus. Karena selain pertama perumusannya sudah keliru, tidak mengacu ke 310 sekalipun akhirnya MK mencoba menyambungkan itu. Tapi di sisi lain juga dasar pemidanaannya juga cukup unik. Penghinaan ini diatur di KUHP 310 dengan ancaman 1 tahun 6 bulan ya, 1 tahun 4 bulan, tapi di Undang-Undang ITE menjadi 6 tahun. Apa dasarnya gitu? Harus 4 kali lebih berat ancamannya. Waktu ini muncul kami sudah menyuarakan ini dan baru kemarin lah pemerintah mencoba menurunkan. Itu baru dari segi ancaman pemberatan yang kami melihat tidak ada logika hukumnya memperberat 4 kali lipat. Gitu. Di dalam hukum itu dikenal teori pemberatan sepertiga dari ancaman pokok, bukan 4 kali lebih lipat gitu ya. Apalagi kalau delik ini kita lihat sebenarnya ini delik formil, perbuatannya yang dilarang bukan akibatnya. Nah itu sikap pertama kami, dan kami sebenarnya menyayangkan kalau 27 ayat 3 ini masih tetap dipertahankan sekalipun ancamannya di bawah. Nah tapi terlepas dari itu kita mengapresiasi buku ini karena paling tidak buku ini bisa menjadi buffer. Ada 8 jurisprudensi yang bisa menjadi buffer agar penafsiran 27 ayat 3 ini tidak sembarangan, tidak membungkam kebebasan berpendapat. Ada 8 jurisprudensi dan kita harapkan jurisprudensi ini bisa menjadi pegangan para penegak hukum lain lah untuk bagaimana menyidangkan perkara-perkara seperti ini. Memang jurisprudensi ini sebenarnya hasil pergulatan para advokat dan hakim yang mencoba melenturkan penafsiran, tapi kalau bisa ini dijadikan satu norma, kita berharap di tingkat penyidikan dan penuntutan pun sudah bisa tersaring perkara-perkara 27 ayat 3 ini. Lalu kembali ke kenapa sebenarnya Peradi melihat jangankan 27 ayat 3, 310 pun sebaiknya dihapus. Karena kalau kita lihat KUHP itu sendiri, itu kan lahirnya di zaman penjajahan. Jadi pemerintah diam Belanda yang memberlakukan itu. Jadi berlaku sebelum ada UUD 45. Pada saat UUD 45 di situ kita ada kebebasan berpendapat dan itu hak konstitusi masyarakat. Jadi sebenarnya idealnya sih pada saat UUD 45 berdiri 310 dihapus. Karena itu kan diciptakan di situasi penjajahan. Tapi persoalannya adalah pembangunan hukum di Indonesia pun boleh dibilang terlambat. Sampai hari ini pun kita masih belum punya KUHP milik sendiri, masih menggunakan versi penjajah gitu ya. Tapi dalam perkembangannya pun juga kita masih melihat 310 sepertinya masih dirumuskan nih di KUHP yang baru. Ini juga persoalan. Kita sebenarnya sangat menggugah teman-teman DPR coba lagi merefleksi keberadaan pasal ini, apakah memang ini baik buat bangsa ini atau justru menjadi mudarat. Di sisi lain kalau memang mau dipertahankan, kita pertahankanlah pasal 311, fitnah. Karena kalau fitnah dengan penghinaan sesuatu yang berbeda gitu. Kalau fitnah itu jelas memang kita menyebar kebohongan, yang kita ketahui bahwa itu kebohongan dan menimbulkan kerugian. Tapi kalau penghinaan ini kan relatif ya, itu subjektivitas. Setiap kita berpendapat tentunya bisa dimaknai negatif atau positif, kan begitu ya. Kita memuji seseorang pun juga bisa dimaknai negatif oleh rival politiknya, lebih kurang kan begitu. Jadi sangat subjektif lah. Dan perkembangannya pun juga memang jurisprudensi 310 sendiri sebenarnya sudah cukup banyak, melenturkan 310. Tapi lagi-lagi apakah kita masih mau menyelesaikan ini hanya dengan pelunturan jurisprudensi atau memang kita tegas kita adalah negara demokrasi yang betul-betul menghargai kebebasan berpendapat. Sebenarnya sikap ini yang seharusnya betul-betul kita mau dibawa kemana pembangunan hukum di Indonesia ini. Nah, tapi terlepas dari itu buku ini paling tidak kalau memang itu tetap dipertahankan 27 ayat 3 ini bisa menjadi rujukan, kalau boleh juga menjadi pelenturan perumusan pasal. Karena lagi-lagi pasal pun masih bisa diurai lagi oleh teman-teman DPR kalau perlu dengan betul-betul membuat lebih spesifik lah siapa-siapa yang memang harus kena dengan pasal 27 ayat 3 karena lagi-lagi ini impactnya kemana-mana menurut saya. Ini soal pendidikan bangsa, kecerdasan bangsa, ekspresi berpendapat sebuah bangsa. Jadi ini bukan soal penegakan hukum saja tapi persoalan pembangunan budaya manusia Indonesia itu sendiri. PBB, Dewan Hak Asasi Manusia, mengusulkan kepada setiap negara agar ketentuan pidana berkenaan dengan
pencemaran nama dan fitnah ini tidak menjadi ranah pidana, tapi menjadi ranah perdata.